Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Siang ini Tribuners kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita awali berita pertama, Saudara. Ditpolairut Polda Jambi meringkus dua pelaku premanisme yang meresahkan sejumlah kapal yang melintas di perairan Kampung Laut, Tanjung Jabung Timur, Minggu 8 Agustus. Dua pelaku tersebut yakni berinisial FR dan juga S. Mereka beraksi dengan menggunakan pompong atau kapal berukuran sedang. Dir Polairut Polda Jambi, Kombes Pol Parhoryon Lumbangal mengatakan, dengan pompong tersebut, kedua pelaku berkeliling mencari kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi. Mereka naik ke kapal tersebut kemudian melakukan pemalakan dengan modus barter, yakni dengan menawarkan barang milik mereka dengan barang milik korban yang ada di atas kapal. Namun nilai nominal barang yang mereka tawarkan tidak sebanding dengan barang yang mereka ambil dari kapal korban. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Aryo. Halo, selamat siang, Aryo. Aryo bisa mendengar suara saya dari studio? Halo, Aryo. Halo ya, selamat siang Mbak Firda. Oke, Aryo Ya bisa baik, selamat siang Mbak Firda. jelaskan bagaimana kronologi penangkapan dua preman kapal ini? Oh baik, pada Polda Jambi berhasil menangkap dua pelaku premanisme yang kerap beraksi di perairan Kampung Laut, tepatnya di Tanjung Jabung Timur. Begitu Mbak Firda. Dua pelaku ini bukan dikategorikan sebagai perompak, namun hanya dua orang yang beraksi melakukan pemerasan di sejumlah kapal-kapal barat menuju Tanjung Jabung Timur ataupun sebaliknya. Begitu Mbak Firda. Oke, Aryo bisa dijelaskan bagaimana pelaku ini beraksi melakukan pemerasan terhadap korban-korbannya? Ya baik, terima kasih. Dua pelaku ini yang berhasil diringkus mengakui kepada pihak kepolisian bahwasanya mereka beraksi menggunakan kapal kecil atau yang kerap disebut sebagai pompong, di mana yang hanya dinaiki atau dinakodai oleh 2-3 orang. Namun saat beraksi mereka hanya berdua, kemudian berpatroli di sekitaran perairan Kampung Laut. Setelah menemui targetnya atau kapal yang mereka targetkan, mereka akan langsung naik, begitu. Ketika naik, mereka kemudian modus dari pelaku ini yang menarik adalah mereka tidak langsung melakukan perampasan, di mana hanya menawarkan barang atau barter, namun nilai dari barang yang mereka tukarkan dengan yang mereka ambil dari kapal korban tersebut tidak sebanding, begitu. Kemudian saat mereka beraksi ini apakah juga menggunakan senjata tajam? Baik, terima kasih. Diduga menggunakan di perairan Kampung Laut, petugas menemukan beberapa senjata tajam atau sajam, begitu. Namun saat diamankan, saat dikonfirmasi kepada pihak kepolisian, mereka atau alat barang senjata tajam tersebut diamankan bukan ketika dipakai, melainkan disimpan di dalam sebuah tempat yang berada di Pompong, begitu kan Firda? Setelah pemeriksaan, apakah mereka memang terbukti saat diinterogasi oleh pihak kepolisian, apakah mereka memang terbukti menggunakan senjata tajam saat melakukan aksinya, Aryo? Untuk lebih dalamnya, setelah kita konfirmasi ke pihak kepolisian, mereka masih melakukan pendalaman, apakah saat beraksi mereka selalu menggunakan senjata tajam atau senjata jenis lainnya, di mana memang
begitu diamankan pada hari Minggu kemarin, pihak kepolisian langsung menggelar press release sehingga proses penyidikan dan penyelidikan lebih tepatnya masih berlangsung di Mako Polda Jambi begitu. Namun memang diduga kuat mereka menggunakan senjata tajam begitu, rekan Firda. Aryo, bisa dijelaskan apa yang mereka rampas dari para korbannya? Ya, baik, sejauh ini keterangan dari kepolisian, Mbak Firda, mereka lebih mengarah kepada bahan bakar minyak atau BBM jenis solar yang dimana memang kita ketahui jenis kapal besar selalu memiliki stok bahan bakar yang cukup besar. Kemudian mereka naik menawarkan, belum jelas apa yang mereka tawarkan kepada kapal korban, namun yang pasti mereka menawarkan barang mereka dengan mengambil bahan bakar minyak jenis solar lebih tepatnya yang cukup besar, namun yang tidak sebanding dengan barang yang mereka berikan. Saat ini yang pada saat penangkapan pada hari Minggu kemarin, Mbak Firda, ada 40 liter BBM jenis solar yang mereka amankan dari pelaku begitu. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Dirpolerut Polda Jambi, Kombes Pol Parhoiron Lubangaol. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Untuk premanismenya mereka melakukan seperti barter barang gitu ya, tetapi barang yang mereka sampaikan itu tidak sesuai dengan barang yang mereka ambil. Misalnya mereka membarter makanan gitu, memberikan makanan tapi harganya tidak sesuai dengan mereka meminta BBM, bahan bakar minyak dari kapal ya, sehingga dengan demikian harga yang mereka barterkan tidak sesuai. Ada pemaksaan, Pak ya? Ya, ada pemaksaan. Namun namun demikian ini sudah beberapa kali mereka lakukan. Ya, untuk sementara pada saat kami melakukan penangkapan, dia tidak menggunakan senjata tajam, tapi kami menemukan senjata tajam di pompong yang mereka naiki. Ini sasaran mereka kapal perusahaan, Pak? Ya, kapal-kapal yang lewat melintas TKP tersebut. Sudah berapa lama, Pak, mereka melakukan aktivitas ini? Baru lebih kurang 2 bulan ini. Yang sudah berhasil mereka dapatin minyaknya berapa? Ya, ini masih kita kembangkan nanti, masih kita selidiki kembali. Ada tersangka lain, Pak, dari yang 2 ini, Pak? Kita dalami ya, masih kita tangkap 2 orang. Mudah-mudahan nanti dengan adanya 2 orang ini kita tangkap, paling tidak bisa membuat efek jerah bagi yang lainnya. Seorang warga di Desa Lamlehu dikagetkan dengan sesosok mayat laki-laki yang ditemukan mengapung di saluran irigasi di Desa Kliang Manyang, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar pada Minggu 8 Agustus lalu. Saat ditemukan oleh Makmur, mayat tersebut dalam kondisi sudah membusuk. Makmur menemukan mayat itu dalam irigasi pembuangan air sawah. Ia mulanya hendak pergi menembak burung, namun kaget saat melihat adanya sesosok mayat laki-laki. Kasus ini kini ditangani oleh pihak Polres Aceh Besar. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan dari Serambi Indonesia, ada Asnawi Lu yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Asnawi. Halo, selamat siang, Asnawi. Ya. Asnawi, bisa Ya, halo. memberikan update terkini kasus ini dan apakah saat ini sudah ada identitas dari korbannya ini? Ya, baik. Beda ya. Hingga saat ini kasus temuan sosok mayat di saluran irigasi di persawahan masyarakat di Kampung Kliang Manyang, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, belum ada satupun pihak keluarga yang melaporkan ke aparat kepolisian tentang adanya keluarga mereka yang hilang, Firda. Nah, hingga saat ini jasad mayat tanpa identitas berjenis kelamin laki-laki itu hingga saat ini masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk menunggu perkembangan lebih lanjut. Apakah saat ditemukan, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang kronologi penemuan mayatnya sendiri, seperti apa? Ya, pada saat itu Pak Makmur ini hendak menembak burung, ya biasa kebiasaan masyarakat di Aceh berburu di hutan. Nah,
Dia kaget ketika melihat di rawa-rawa yang saluran irigasi untuk mengalir sawah masyarakat ada sesosok yang mengapung begitu dalam kondisi telungkup, sehingga dia melaporkan kejadian ini melaporkan kepada perangkat desa. Dan pihak perangkat desa langsung melaporkan hal ini kepada pihak Muspika dan langsung pihak PMI dan SAR turun ke lokasi Firda dibantu aparat kepolisian setempat. Apakah pihak kepolisian saat ada di lokasi saat mengevakuasi korban sendiri ini, apakah sudah dilakukan juga olah TKP di sana? Ya, pada saat kejadian ditemukan tidak lama kejadian, pihak kepolisian Polres Aceh Tenggara langsung menurunkan tim identifikasi untuk melakukan olah TKP di lokasi. Namun hingga saat ini kasus temuan sosok mayat tanpa identitas ini masih dalam penyelidikan, Firda. Saat mungkin bisa dijelaskan saat ditemukan kondisi korban ini seperti apa? Apakah mengenakan pakaian seperti apa dan kemudian kondisinya bagaimana? Ya, kondisinya Firda pada saat ditemukan dalam kondisi terungkup, pakaian sudah pada sobek semua dan menimbulkan bau tak sedap. Sehingga masyarakat tidak bisa dekat dengan mayat tersebut karena sudah sedikit agak susah dikenali karena tubuhnya mulai tidak utuh akibat yang diperkirakan sudah ada 2 minggu lebih berada di air, Firda. Berarti mayat ini diperkirakan sudah mengapung di air selama 2 minggu lebih sehingga tubuhnya membusuk dan menimbulkan bau busuk. Oke, baik. Terima kasih wartawan Serambi Indonesia Asnawi Lui atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang asisten rumah tangga di Bandar Lampung bernama Warini, 41 tahun, warga Gedung Air, Tanjung Karang Barat ini terlibat tindak pidana pencurian. Pencurian yang dilakukan Warini tak lain di rumah majikan tempatnya bekerja. Kanit Resmob Satreskrim Polresta Bandar Lampung Ibda Novaldo Supeno mengatakan, tersangka diamankan sejak Minggu 8 Agustus malam. Pelaku mencuri uang hingga perangkat elektronik milik majikannya untuk dijual kembali. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Lampung, ada Jovitar Husin yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Jovitar. Siang, Firda. Jovitar, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan ART yang menjadi tersangka pencurian barang majikannya ini? Baik, Firda, bisa saya sampaikan tersangka 362 dengan modus penjadi ART berhasil diungkap Satreskrim Polresta Bandar Lampung dalam press release Senin kemarin. Tersangka diketahui bernama Warini, diketahui sudah melakukan pencurian dengan modus yang sama di 10 TKP. 10 TKP itu bisa kami sampaikan, itu merupakan tempat majikan di mana dia bekerja. Baik, Firda. Berarti 10 lokasi ini adalah semuanya tempat Warini bekerja, seperti itu? Iya. Seperti disampaikan Kanit Resmob Satreskrim Polresta Bandar Lampung, modus yang dilakukan Warini merupakan menjadi seorang ART atau asisten rumah tangga, di mana dia melakukan pencurian seperti uang dan perangkat elektronik untuk selanjutnya dijual ke pasar di dekat dia tinggal. Baik, Firda. Saat penangkapan, apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Barang apa saja yang diambil oleh Warini sendiri? Ya, barang bukti yang berhasil diamankan berupa potongan kaos dan celana jeans, itu diduga kuat merupakan hasil curian yang dijual kemudian dibelikan tersangka berupa baju dan celana tersebut. Kemudian setelah adanya penangkapan Warini ini, bagaimana langkah dari pihak kepolisian selanjutnya? Ya, para kepolisian mempersangkakan tersangka dengan pasal 362 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, Firda. Baik, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan tersangka Warini ini dan kemudian Kanit Resmob Satreskrim Polresta Bandar Lampung Ibda Novaldo Supeno. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jatantras Polresta Bandar Lampung telah berhasil mengamankan satu wanita berinisial W yang mana wanita tersebut merupakan tersangka pencurian dengan modus menjadi asisten rumah tangga di suatu perumahan di daerah Bandar Lampung. Modusnya adalah ketika pemilik rumah sedang pergi atau rumah dalam keadaan kosong, tersangka ini
mencari atau memapping di mana letak sang pemilik rumah untuk menaruh barang berharga. Dan di saat sudah aman, barulah tersangka ini melakukan aksi pencuriannya dan kemudian melarikan diri. Berdasarkan catatan kami, tersangka ini memiliki TKP di Bandar Lampung lebih dari 10 TKP di Bandar Lampung. Barang-barang apa aja yang dicuri sini? Untuk barang-barang dicuri seperti uang, barang-barang elektronik seperti laptop dan HP, dan paling banyak sebenarnya uang. Kalau dari keterangan tersangka sendiri ini ada jaringan atau memang dia sendiri nih? Ini dia sendiri, murni dia sendiri, dia kerja sendiri, tidak ada jaringan atau tidak ada kelompok, murni dia sendiri. Untuk pasal yang kita terapkan, pasal 362 dengan ancaman. Kita beralih ke Medan, Saudara. Wali Kota Medan Bobi Nasution memerintahkan pembongkaran tenda darurat yang ada di rumah sakit di Kota Medan. Bobi meminta apabila kamar untuk pasien di satu rumah sakit sudah penuh, bisa diarahkan ke rumah sakit lainnya yang masih kosong. Bobi menegaskan ada 2 rumah sakit di Medan yang memasang tenda darurat, yakni Rumah Sakit Columbia dan Hermina. Yang menegaskan pihak manajemen rumah sakit yang membuka pelayanan di tenda-tenda darurat seharusnya melihat kondisi bed occupancy rate di Medan saat ini. Detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Medan Rektin yang saat ini sudah tersambung bersama saya. Selamat siang, Rektin. Selamat siang, Firda. Rektin, bisa dijelaskan seperti apa tanggapan Bobi Nasution mengenai rumah sakit yang mendirikan tenda darurat untuk pasien COVID-19 ini? Baik, Wali Kota Medan Bobi Nasution merespon adanya rumah sakit di Kota Medan yang mendirikan tenda darurat untuk menampung pasien COVID-19 di Kota Medan. Wali Kota Medan dalam merespon hal ini mengatakan bahwasanya seharusnya tenda darurat yang didirikan oleh rumah sakit tersebut tidak seharusnya diberlakukan untuk pasien COVID-19 di Kota Medan. Hal ini mengingat bed occupancy rate atau BOR di Kota Medan yang masih mencukupi untuk menampung pasien COVID-19 di Kota Medan, sehingga jika satu rumah sakit mengalami penuh atau kamarnya tidak tersedia lagi untuk pasien COVID-19, bisa diarahkan ke rumah sakit lain yang masih menyediakan kamar untuk pasien COVID-19 di Kota Medan. Begitu, rekan Firda. Rektin, saat ini bagaimana kondisi bed occupancy rate rumah sakit yang ada di Medan? Baik, berdasarkan wawancara kami dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution mengatakan bahwa bed occupancy rate di Kota Medan memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana beberapa bulan yang lalu, bed occupancy rate di Kota Medan itu hanya ada di angka 30%. Sementara saat ini, terlebih saat diberlakukannya PPKM level 4 di Kota Medan, bed occupancy rate di Kota Medan sudah mencapai 73%. Meskipun begitu, angka BOR ini tidak menunjukkan bahwasanya rumah sakit di Kota Medan harus mendirikan tenda darurat untuk melayani pasien COVID-19, karena angka 73% ini menunjukkan masih ada space atau rumah sakit yang kosong untuk pasien COVID-19 di Kota Medan. Begitu, Firda. Rektin, ada 2 rumah sakit yang di Kota Medan yang mendirikan tenda darurat, yakni Rumah Sakit Hermina dan kemudian ada Rumah Sakit Columbia. Berdasarkan pantauan Anda di lokasi, seperti apa kondisi terkini di Rumah Sakit Hermina yang sempat mendirikan tenda darurat ini? Baik. Semenjak diinstruksikan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk tenda yang ada di Rumah Sakit Hermina dibongkar, sejak pagi tadi amatan kami dari 2 tenda yang didirikan, 1 tenda telah dibongkar dan 1 tenda lainnya itu masih dalam proses pembongkaran. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun, tenda yang didirikan di Rumah Sakit Hermina, 1 diantaranya sudah didirikan sejak awal tahun 2021. Itu diberlakukan untuk pasien yang menunggu untuk dirawat secara inap di Rumah Sakit Hermina Medan. Dan hal ini tidak dibenarkan oleh pemerintah Kota Medan, khususnya Wali Kota Medan, karena untuk aturan sendiri dari Kementerian Kesehatan itu minimal rumah sakit menyediakan 30% ruangan kamar untuk pasien COVID-19 di Kota Medan, sehingga tidak harus melebihi batas 30% tersebut. Begitu, Firda. Oke, Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dari Wali Kota Medan Bobi Nasution mengenai kasus ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dari kemarin kita catat ada 2 rumah sakit, Pak, ya, yang sudah melakukan. Kemarin itu Columbia, habis itu hari ini Hermina. Harus bisa berpatokan, lihatlah skor Kota Medan. Kalau misalnya rumah sakitnya penuh,
hari ini ada yang penuh, seperti Kolombia kemarin katanya penuh, dibuat tenda di luar untuk melayani. Saya bilang kemarin ketika penyakit yang lain penuh, kok nggak buat tenda? Ini juga Hermina. Maksudnya apa? Bor kita di Kota Medan masih 73%, bukan masih, memang sudah 73%. Ini angka yang tinggi memang. Yang sebelumnya hanya 30-an%. Nah ini memang angka, tapi kan berarti masih ada space persentase bor kita, bukan 100% semuanya. Ya kalau yang sudah penuh, larikan. Kita punya 44 rumah sakit rujukan di Kota Medan. Kalau satu yang penuh, rumah sakit yang lain masih ada. Nah itu ya, ada 2 kemarin yang masang itu. Dan sudah kita minta lakukan, tidak dilakukan lagi penambahan pakai tenda, kecuali bor kita sudah masuk ke zona merah, ke zona hitam. Nah ini Bang yang ingin saya sampaikan kepada pihak rumah sakit. Pemilik lahan bebas proyek di Jalan Tol Simpang Indralaya Prabu Mulih, Indra Prabu, hingga kini belum bersedia mengosongkan bangunan. Padahal lahan di wilayah Kelurahan Indralaya Mulia, Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir tersebut telah dikuasai secara sah oleh negara dan uang ganti untung telah dialokasikan. Di satu sisi bangunan rumah milik warga bernama Juanda, 59 tahun itu, kontraktor telah membangun detor atau jalan akses bagi kendaraan selama pengerjaan underpass di kilometer 5 zona 1 trase tol Indra Prabu tersebut. Rumah yang berjarak sekitar 20 meter dari jalan raya itu hingga kini belum digusur. Sementara bangunan-bangunan lainnya di lahan bebas untuk underpass semua sudah digusur kecuali milik Juanda ini. Untuk detail informasinya saat ini akan dijelaskan oleh wartawan dari Tribun Sumsel, ada Agung Dipayana. Selamat siang, Agung. Ya, selamat siang Firda dan Tribuners. Agung, bisa dijelaskan awal mula penggusuran bangunan untuk lahan bebas proyek underpass Tol Indralaya Prabu Mulih ini seperti apa? Ya, Firda dan juga Tribuners, dapat kami laporkan Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih atau Indra Prabu itu dimulai konstruksi pertamanya pada Juli 2020. Nah, untuk pembangunan underpassnya sendiri di Kelurahan Indralaya Mulia, Kecamatan Indralaya, itu dimulai pada Januari lalu. Sebelum proses pengerjaan underpass, kontraktor membersihkan bangunan yang masih ada di lahan bebas, diantaranya terdiri dari rumah toko, dan pemukiman warga lainnya. Namun selama 6 bulan proses pembebasan, maksud kami pembersihan bangunan di lahan bebas proyek underpass, hanya ada 1 rumah warga yang belum digusur atau pemiliknya belum meninggalkan kediamannya karena ada alasan tertentu. Ya, Firda. Nah, mengenai pemilik yang enggan menolak pindah ini, apa alasannya dia menolak untuk pindah dari lokasi tersebut? Ya, Firda, seorang warga pemilik rumah ini bernama Juanda, usia 59 tahun. Yang bersangkutan telah didata oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, namun belum bersedia mengosongkan bangunan karena menurutnya harga tanah di wilayah ia tempati itu jauh lebih tinggi dan harusnya bernilai miliaran rupiah seperti perumahan warga lainnya yang digusur. Untuk diketahui, rumah Juanda ini hanya berjarak 20 meter dari Jalan Lintas Sumatera, ruas Indralaya dan Tanjung Raja di wilayah Ogan Ilir. Firda. Apa upaya yang ditempuh oleh pemilik rumah Juanda ini untuk mempertahankan rumahnya? Ya, Firda, setelah didata oleh Badan Pertanahan Nasional, kemudian hasil dari data tersebut dilaporkan ke Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP untuk kemudian dilaporkan kepada Juanda. Diketahui nilai ganti untung yang diberikan kepada Juanda ini sebesar 946 juta rupiah. Namun yang bersangkutan meminta sebesar 2,8 miliar, sehingga begitu diputuskan nilai ganti untung tersebut, yang bersangkutan awalnya melapor ke Pengadilan Negeri Kayu Agung. Namun setelah gugatan tersebut ditolak, yang bersangkutan kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada awal April lalu,
dan 1 bulan kemudian diketahui kasasi dari Juanda ditolak oleh MA, sehingga setelah kasasi ini sudah diputuskan dan bersifat mutlak, yang bersangkutan tetap belum bersedia meninggalkan rumah tersebut. Firda. Saat ini bagaimana kemudian penjelasan BPN mengenai status tanah dan uang ganti untung untuk pemilik rumah ini bernama Juanda ini? Ya, Firda, perlu kami jelaskan bahwa BPN bertugas untuk mendata luas tanah. Adapun untuk ganti untung itu ditentukan oleh KJPP. Menurut penjelasan BPN Ogan Ilir, tanah milik Juanda ini terdapat 2 bidang, di mana 1 bidang berukuran 1.726 meter persegi dengan harga 600.000 per meter persegi dan di total mencapai 16 juta rupiah. Sementara bidang lainnya itu 225 meter persegi dengan harga 605.000 rupiah per meter persegi dan di total mencapai 929.000 rupiah. Jumlah itu dikalkulasikan dengan aset-aset lainnya milik Juanda seperti sumur bor, antena, dan aset-aset lainnya hingga mencapai 946 juta rupiah. Tentunya perhitungan ini berdasarkan rumah, aset rumah, dan tanah yang dimiliki oleh Juanda. Firda. Agung, kapan kemudian tenggat waktu yang diberikan kepada pemilik rumah agar segera mengosongkan rumah tersebut? Ya, baik BPN maupun kontraktor Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih dari Utama Karya beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa ada batas waktu hingga minggu ke-4 bulan Agustus untuk pemilik rumah tersebut mengosongkan kediamannya. Jika tidak, maka terpaksa pihak kontraktor dari Kementerian PUPR yang akan melakukan penggusuran rumah tersebut, sementara uang ganti untung senilai 946 juta rupiah akan dititipkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Firda. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan Juanda, pemilik rumah yang enggan digusur rumahnya. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Punya kita itu minta dipertimbangkan. Tidak. Ada apa di balik itu? Nah, ada apa di balik? Saya minta keadilan. Kalau bisa, tolong sampai ke presiden ya tidak apa-apa. Kenapa gini? Permainan gini apa salah? Tembak apa salah gini? Apa tertukar itu? Ini coba. Jadi saya berulang-ulang kali saya tidak menghalangi pembangunan. Saya mendukung program itu, mendukung. Cuman dengan syarat punya kita minta dipertimbangkan. Kenapa yang orang lebih kecil, lebih pojok, lebih mahal. Waktu itu Bapak sudah mengajukan kasasi kan Pak ya, ke Mahkamah Agung Pak? Iya. Hasilnya mana Pak? Ditolak. Tolak Pak. Bukannya kalah, ditolak. Pengadilan ditolak. Nggak ada nilai kalah itu, nggak ada. Dekat dasarnya itu. Nah ditolak itu nggak ada perbandingan itu. Nah sudah ada. Dekat itu panjang lebar lagi itu. Lepang dengan duren kalau bahasa gitu. Cuman masih kujalani. Sebabnya orang di sini BPN ini kalau kamu tidak senang ke pengadilan, tidak senang pengadilan, semua itu rakyat kecil. Ajak koordinasi itu. Tribuners, kita akan jeda sejenak, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kak sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengalami penurunan level pada kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level. Pontianak kini dinyatakan keluar dari PPKM level 4 dan saat ini berada pada kategori PPKM level 3 Selasa 10 Agustus. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 32 tahun 2021 yang ditujukan kepada gubernur dan wali kota. Terkait peraturan teknis yang diberlakukan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa pihaknya menjalankan perintah dari atasan yang biasanya diberikan kesempatan sesuai dengan kearifan kondisi Kota Pontianak. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pontianak, ada Muhammad Rokib yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Rokib. Ya, siang Firda. Rokib, bisa dijelaskan bagaimana informasi lengkap mengenai Kota Pontianak yang saat ini sudah keluar dari PPKM level 4? Ya, Firda, berdasarkan informasi yang terbaru bahwa saat ini pada Selasa 10 Agustus 2021 bahwa Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat itu telah dinyatakan keluar dari
PPKM level 4, di mana untuk PPKM level 4 sebelumnya itu diperpanjang dari tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus 2021. Nah, saat ini Kota Pontianak ditetapkan sebagai PPKM atau kategori PPKM level 3. Sebagaimana hal tersebut sudah tertuang dalam instruksi Mendagri yang ditujukan kepada Gubernur dan Wali Kota Pontianak bahwa Kota Pontianak Kalimantan Barat itu sudah keluar dari PPKM level 4 seperti itu, Firda. Dengan penurunan level ini berarti ada penurunan juga angka penularan COVID-19 di sana. Kemudian apa sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk menekan angka COVID-19 di sana hingga bisa keluar dari PPKM level 4 ini? Iya, Firda, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak untuk menurunkan kasus COVID-19 memang sangat gencar dilakukan pada pemberlakuan PPKM level 4 kemarin, yaitu pemerintah Kota Pontianak bersama TNI dan Polri maupun Satgas COVID-19 Kota Pontianak itu membentuk posko-posko penanganan COVID-19 di tingkat kelurahan. Kemudian untuk pencegahannya dilakukan hingga ke tingkat RT. Nah, hingga saat ini kasus COVID-19 di Kota Pontianak terus terjadi penurunan, di mana untuk update terakhir pada 8 Agustus 2021 kemarin bahwa penularan COVID-19 per hari itu di bawah 100 orang atau di angka 45 orang saja. Untuk sebelumnya di Kota Pontianak sempat berada di angka 200 bahkan sampai 300 per harinya. Nah, dari angka tersebut sehingga terjadi penurunan juga pada ruang ICU atau keterisian ruang ICU di Kota Pontianak itu saat ini sudah mencapai di angka 70%. Kemudian untuk tempat ruang isolasi itu keterisiannya berada di angka 52% saja. Sehingga dengan hal tersebut Kota Pontianak bisa keluar dari PPKM level 4 seperti itu. Saat ini berarti Pontianak sendiri sudah berada di PPKM level 3 dan aturan dari PPKM sendiri juga berbeda dari sebelumnya. Bagaimana untuk peraturan PPKM level 3 kali ini? Ya, memang pada PPKM level 4 kemarin itu untuk mal dilakukan penutupan, kemudian untuk tempat makan ke 25%, namun pada PPKM level 3 ini ada beberapa pelonggaran kembali, yakni berdasarkan instruksi Mendagri juga bahwa untuk kafe itu bisa buka 50% dari kapasitas yang ada. Kemudian untuk mall itu bisa dibuka kembali dengan kapasitas 50% dari kapasitas yang ada. Jadi pengunjung memang dibatasi dengan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Kemudian untuk tempat usaha seperti rumah makan maupun kafe lainnya itu juga dibuka. Kemudian peraturan yang lain seperti resepsi pernikahan itu juga diperbolehkan dengan kapasitas 25% seperti itu, Firda. Terus kami akan menampilkan wawancara dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengenai penurunan PPKM level 3 di Pontianak sendiri. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. PPKM level 4 tanggal yang perpanjangan sampai tanggal 9 Agustus kan sudah berjalan nih. Nah, terus kita mengikuti perkembangan informasi dari Presiden. Kemarin Bapak Presiden menyampaikan di televisi yang level 4 dan zona merah itu diperpanjang. Terus ada 4 provinsi yang menjadi catatan ya pada saat. Kalbar tidak masuk. Nah, terus perkembangan COVID di Kota Pontianak sampai hari ini ya tanggal 8 Agustus untuk bor ruang ICU memang masih di atas 70%, karena ruang ICU kan memang jumlahnya terbatas. Kita ada 37 ruang ICU dari 11 rumah sakit ya. Tapi 11 rumah sakit itu ada yang tidak tidak ada ruang ICU untuk COVID ya. Ruang ICU lainnya mungkin ada, itu contoh rumah sakit lapangan jelas nggak punya kan, kayak di Sunawa, terus di Upelkes, terus di Mitra Medika nggak ada. Tapi bor untuk ruang isolasi, nah kita rata-rata
di bawah 50%, rata di bawah 5%, ya. Kecuali RS Untan itu di atas 50%, ke 70%. Jadi secara total 52,98%. Ya. Vaksinasi COVID-19 dosis ketiga bagi tenaga kesehatan di Batam telah dimulai pada Senin 9 Agustus 2021 hari ini. Program ini diawali dengan acara pencanangan vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan se-Kepulauan Riau yang digelar di Rumah Sakit Hajah Bunda Halimah Batam. Pada kesempatan ini turut hadir pula Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang menyaksikan penyuntikan perdana vaksin ketiga Moderna. Penyuntikan pertama diberikan kepada Direktur RS Hajah Bunda Halimah, Dr. Ibrahim. Selanjutnya, pemberian vaksin dosis ketiga pun dibagikan kepada 76 tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut di hari yang sama. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Batam, ada Argianto Nugroho yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Argianto. Halo Argianto, selamat siang. Siang, Firda. Argianto, bisa dijelaskan berapa jumlah total tenaga kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau yang divaksin dosis ketiga ini? Oke, terima kasih Firda. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada hari Senin yang lalu mulai memberikan vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan. Distribusi vaksin dosis ketiga ini sendiri mulai disebar mulai tanggal 6 hingga 7 ke sejumlah kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Di Kabupaten Bintan sendiri mendapatkan sebanyak 46 vial yang ditujukan untuk 644 tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bintan. Di Tanjung Pinang sendiri, untuk Tanjung Pinang, pemerintah Tanjung Pinang mendapatkan 80 vial yang ditujukan bagi 1.120 tenaga kesehatan. Untuk Kota Batam sendiri, yang terbanyak tenaga kesehatan mendapatkan 410 vial yang ditujukan bagi 5.740 tenaga kesehatan yang ada di Kota Batam. Sedangkan untuk Kabupaten Lingga mendapatkan 61 vial yang ditujukan bagi 854 tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Lingga. Sedangkan untuk kabupaten terluar di Provinsi Kepulauan Riau yaitu di Kabupaten Natuna dan Anambas mendapatkan sebanyak 117 vial bagi sekitar 2.000 tenaga kesehatan yang ada di yang bekerja di pulau terluar di Provinsi Kepri. Begitu Firda. Argianto, bisa dijelaskan apa latar belakang dan tujuan diberikannya vaksin dosis ketiga ke nakes yang ada di Kepulauan Riau ini? Oke, Gubernur Kepulauan Riau sendiri Ansar Ahmad dalam sambutannya menerangkan bahwa resiko tenaga kesehatan yang tinggi menghadapi gelombang kedua COVID-19 di Kepulauan Riau sendiri membuat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan dosis ketiga bagi tenaga kesehatan untuk memberikan rasa aman serta untuk mengurangi resiko yang rawan kepada tenaga kesehatan agar tidak terpapar COVID. Begitu, Saudara. Baik, terima kasih wartawan Tribun Batam Argianto Nugroho atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Oke. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Yayasan Cat Sterilization Kota Padang memberikan makan kucing jalanan yang terlantar di saat pemberlakuan batasan kegiatan masyarakat diberlakukan. Ketua Yayasan Cat Sterilization Ria Hartina mengatakan, saat PPKM diberlakukan, banyak rumah makan yang operasinya dibatasi. Sebagian malah tutup dan instansi seperti kampus juga memberlakukan lockdown. Menurutnya, PPKM ini membuat banyak kucing tak bisa mendapatkan makanan setiap harinya hingga membuat banyak kucing kelaparan. Menurutnya, beberapa pecinta kucing yang tergabung pada yayasan ini memberikan makanan kucing dengan dana pribadi dan beberapa pihak juga ikut memberikan donasi untuk membeli makanan kucing. Untuk detail informasi yang disampaikan oleh wartawan tribunpadang.com, ada Rima Kurniati yang saat ini sudah bergabung bersama saya. Selamat siang, Rima. Siang, rekan Firda.
Rima, bisa dijelaskan apa latar belakang yayasan ini memberikan makan kucing jalanan? Baik, makasih Farda. Yayasan Cat Sterilization Kota Padang memberi makan kucing jalanan ini selama pembatasan PPKM yang dilakukan di Kota Padang. Menurut dari ketua yayasan ini sendiri, selama PPKM, rumah makan, kafe, dan juga instansi banyak yang tutup. Akibatnya kucing yang biasanya menerima makanan pada lokasi tersebut tidak bisa mendapat makanan. Dan juga beberapa kampus di Padang juga menerapkan lockdown, artinya tidak ada aktivitas kampus sama sekali. Hal ini berdampak pada kucing-kucing yang di sana akan kelaparan karena tidak adanya orang yang biasanya beraktivitas dan juga memberi makanan kepada kucing tersebut. Mengingat hal tersebut, yayasan ini yang juga sudah sering melakukan memberi makan kucing ke lapangan, mulai menggiatkan aksi ini. Rima, berapa banyak kucing yang sudah diberi makan oleh yayasan ini dan kapan saja jadwal pemberian makan ini? Baik Firda, menurut ketua yayasan ini, Ritria Hartina, hampir setiap hari itu ada 100 sampai 150 kucing yang diberi makan setiap harinya. Untuk jadwalnya ini tergantung jadwal yang kosong dari anggota yayasan dan juga relawan yayasan. Ada pagi dan juga sore hari. Gitu Firda. Untuk sumber dananya pemberian makan ini dari mana saja sumber dananya? Baik Firda, untuk sumber dananya di sini yayasan membuka donasi sendiri, yang mana warga yang ingin menyumbang bisa membuka media sosial yayasan Cat Sterilization. Di sana ada nomor rekening yang bisa ditransfer uangnya. Selain itu beberapa pecinta kucing maksud saya juga menggunakan dana pribadi untuk memberi makan kucing-kucing tersebut. Selain program memberi makan kucing, ada program sterilisasi kucing. Seperti apa kegiatannya, Rima? Sterilisasi kucing ini kucing jalanan yang banyak seperti di pasar itu akan ditangkap oleh para relawan, kemudian akan dibersihkan, kemudian dilepaskan kembali. Jadi kucing yang ada penyakit ini dibersihkan dengan bekerja sama dengan klinik. Nanti klinik ini akan membantu biayanya 50%. Jadi untuk sterilisation kucing ini biayanya 600.000, sedangkan klinik akan membantu 300.000, dan 300 lagi ini dari donasi yang disumbangkan oleh masyarakat. Oke, baik. Terima kasih wartawan tribunpadang.com Rima Kurniati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sidang Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-14 Kabupaten Tanah Tidung KTT digelar di Pendopo Japarudin Selasa 10 Agustus hari ini. Di usia KTT ke-14 ini, pemerintah Tanah Tidung mengusung tema landasan transformasi, restrukturisasi, rekonstruksi, reformasi, dan restorasi. Acara yang dikemas sederhana ini dihadiri langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Jansen Papadan. Zainal Paliwang dan Jansen bersama Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali Hendrik hadir di Pendopo Jabarudin sekira pukul 10:20 waktu Indonesia Tengah. Kehadiran Zainal Paliwang dan Jansen TP pun disambut tari tradisional Tanah Tidung Indung-Indung oleh putra-putri daerah Tanah Tidung. Untuk detail informasinya saat ini akan disampaikan oleh wartawan dari Tribun Keltara Risnawati yang saat ini sudah bergabung bersama saya. Selamat siang Rizna. Selamat siang Firda. Rizna, bisa dijelaskan bagaimana suasana HUT ke-14 KTT ini? Iya Firda, terima kasih. Perlu saya sampaikan untuk HUT KTT ke-14 tahun ini dirayakan dengan sederhana Firda. Kemudian juga pada perayaan tadi pagi cukup hikmat
dihadiri oleh seperti yang disampaikan Firda tadi, ada Gubernur Kalimantan Utara dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara beserta Danrem 092 Maharaja Lila, Firda, seperti itu. Oke, kemudian antusiasme menyambut HUT KTT di tengah PPKM level 3 ini seperti apa antusiasmenya? Untuk antusiasme masyarakat KTT untuk menyambut HUT KTT ke-14 ini, Firda, cukup antusias, namun hanya saja tidak ada agenda-agenda seperti tahun-tahun sebelumnya yang dirayakan, mengingat pandemi COVID-19 di KTT sendiri semakin meningkat, seperti itu, Firda. Kemudian juga dalam perayaan HUT KTT tadi pagi hanya dirayakan memotong tumpeng, Firda, tidak ada agenda khusus lainnya yang dirayakan, hanya perayaan syukuran HUT KTT ke-14, Firda, seperti itu. Sebelum pandemi, mungkin bisa dijelaskan apa saja rangkaian acara HUT KTT yang biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat? Ya, Firda, untuk masyarakat setempat merayakan HUT KTT ini selain syukuran seperti yang dirayakan hari ini, juga ada ritual khusus seperti adat istiadat Tanah Tidung, kemudian juga perlombaan-perlombaan seperti sepak bola dan sebagainya, Firda. Namun untuk tahun ini tidak dilaksanakan mengingat KTT hari ini juga sedang level 3 yang mana juga diperpanjang untuk hari ini, seperti itu, Firda. Berarti saat ini memang dibatasi ya, seperti itu mengenai HUT ke-14 KTT. Baik, terima kasih wartawan Tribun Kaltara Risnawati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, setelah pariwara berikut ini kami akan menyajikan informasi mengenai penghargaan HUT ke-64 Provinsi Riau dan informasi menarik lainnya. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukomondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukomondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah,
bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Riau memberikan penghargaan kepada 12 tokoh yang punya andil besar untuk Riau. Penghargaan ini diserahkan pada saat sidang paripurna istimewa ke DPRD dalam rangka HUT Riau ke-64 pada Senin 9 Agustus 2021 di gedung DPRD Riau kemarin. Penghargaan ini diterima ahli waris diserahkan langsung Gubernur Riau bersama Ketua DPRD dan pimpinan DPRD lainnya. Ke-12 tokoh ini berlatar belakang berbeda dalam kontribusinya untuk pembangunan Provinsi Riau. Ada pejuang kemerdekaan, tokoh pembentukan Provinsi Riau, pendidikan, kesehatan, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Ketua DPRD Riau Yulisman turut menyampaikan ucapan terima kasih baik kepada 12 tokoh maupun tokoh lain yang berjasa dalam perkembangan Provinsi Riau. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru ada Nasuha Nasution akan memberikan laporannya. Selamat siang Nasuha. Selamat siang, rekan Nasuha, Firda. bisa dijelaskan siapa saja 12 tokoh yang mendapatkan penghargaan dari Pemprov Riau ini dan apa perannya? Baik, terima kasih rekan Firda.
dapat kami laporkan, saya Nasuha Nasution dari Tribun Pekanbaru, bahwasanya dalam rangka hari ulang tahun Riau yang ke-64, selain hadiah peralihan wilayah kerja Blok Rokan, di mana ada yang istimewa juga meskipun pada saat pandemi, Provinsi Riau memberikan penghargaan kepada 12 tokoh penting di Provinsi Riau yang berlatar belakang berbeda, ada pejuang kemerdekaan, ada pejuang pendidikan, agama, sosial, dan budaya. Di mana diantaranya ada Anwar yang berasal dari Pekanbaru, yang merupakan tokoh yang berjasa mempertahankan kemerdekaan dan tokoh pembentukan Provinsi Riau. Kemudian tokoh yang kedua adalah Wan Galib yang berasal dari Kabupaten Siak, yang berjasa mempertahankan kemerdekaan dan pembentukan Provinsi Riau juga. Selanjutnya ada Buya Mansur Abdul Jabar, berasal dari Kabupaten Kampar, yang berjasa di bidang lembaga pendidikan, sosial, dan budaya. Kemudian ada juga Kamaruzaman, asal Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, yang berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan dan pembentukan Provinsi Riau. Berikutnya Abdullah Sukup, asal Rokan Hilir, yang berjasa di bidang pendidikan, kesehatan, dan tokoh pendidikan, maksud kami, tokoh pembentukan Provinsi Riau juga. Ada juga nama Mukhtar Lutfi, yang pernah menjadi rektor Universitas Riau, yang berasal dari Kabupaten Kuansing, yang berperan dalam bidang pendidikan dan sosial budaya. Berikutnya ada Umar Sarip, berasal dari Inhu, yang berperan mempertahankan kemerdekaan dan bidang sosial budaya. Ada juga Mas Slamet, berasal dari Meranti, yang berperan sebagai tokoh pejuang mempertahankan kemerdekaan. Berikutnya ada juga Tengku Said Muhammad Aledrus, berasal dari Kota Dumai, yang berperan sebagai pejuang kemerdekaan dan pembentukan Provinsi Riau. Ada juga nama Kiai Haji Bustami Kaderi, berasal dari Indragiri Hilir, yang perannya itu dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Ada juga nama Haji Muhammad yang berasal dari Kabupaten Bengkalis, pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bengkalis, perannya itu dalam mempertahankan kemerdekaan dan pembentukan Provinsi Riau. Dan terakhir ada nama Tengku Said Muhammad Al-Jupri, berasal dari Kabupaten Pelalawan, yang berperan dalam bidang militer sosial budaya. Demikian rekan Firda. Nasuha, bisa dijelaskan dalam bentuk apa penghargaan yang diterima oleh ke-12 tokoh ini? Baik, kemarin Gubernur Riau bersama Ketua DPRD Riau, Yulisman, langsung menyerahkan berupa bentuk piagam, medali penghargaan, serta uang sebesar 5 juta, dan ada juga buku biografi yang diserahkan kepada masing-masing ahli waris tokoh tersebut. Demikian, rekan Firda. Nasuha, bagaimana kemudian tanggapan dari keluarga atau ahli waris dari ke-12 tokoh ini? Ya, dapat kami informasikan juga dari hasil wawancara kami dengan beberapa keluarga ahli waris penerima penghargaan ini. Mereka memang sangat mengapresiasi ataupun sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau yang telah memberikan penghargaan ini kepada keluarga mereka yang tentunya sudah memberikan peran penting untuk Provinsi Riau. Demikian, rekan Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Pekanbaru Nasuha Nasution atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Situs perjalanan TripAdvisor telah mengumumkan 20 restoran terindah di dunia tahun 2021 sebagai bagian dari pemberian penghargaan Traveler's Choice Best of the Best 2021. Berdasarkan situs web TripAdvisor, daftar 20 restoran terindah atau Top Picture Perfect Restaurant tersebut memiliki pemandangan serta interior yang menawan, ditambah hidangan dan pelayanannya yang baik. Peringkat pertama dalam daftar tersebut diberikan kepada Coral Restaurant di Nusa Dua, Bali. Restoran yang menjadi bagian dari Hotel Kempinski Bali tersebut menawarkan pengalaman bersantap di akuarium bawah air yang elegan. Restoran ini juga dikenal sebagai restoran akuarium pertama di Pulau Dewata.
Untuk detail informasinya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bali, Zainal Nur Arifin, yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Zainal. Ya, selamat siang rekan Firda. Zainal, bisa dijelaskan konsep apa yang diambil Coral Restoran dan bagaimana prosesnya hingga terbangun serta beroperasi? Konsep yang diusung oleh Coral Restoran sendiri itu adalah bistronomi dengan casual fine dining, di mana penyajiannya sendiri lebih intimate dari tamu dengan pelayan, sehingga tidak ada jarak dan tamu yang datang juga memakai pakaian yang casual dan tidak diperbolehkan memakai sendal, kemudian kaos biasa itu tidak boleh. Jadi penampilan yang datang juga harus memakai casual, seperti itu. Berapa luas Coral Restoran dan seberapa aman kaca yang ada di akuarium tersebut? Berapa juga jenis ikan yang ada di sana? Untuk luasannya kurang lebih 30 meter, dan untuk keamanan akuarium itu sendiri sangat aman karena ketebalan kaca akuarium sendiri mencapai 18 cm. Dan untuk jenis ikannya sendiri ada 63 jenis ikan yang ada di akuarium tersebut, dan jumlahnya mencapai sekitar 2.300. Seperti itu. Selain menawarkan makan berada di dalam sebuah aquascape besar tersebut dengan pemandangan yang indah, apalagi yang ditawarkan oleh Coral Restoran untuk pengunjung? Untuk selain tawaran akuarium, makan dengan pemandangan akuarium, juga menu-menu yang dihidangkan di sana sendiri sangat memiliki ciri khas atau menu yang diutamakan itu lebih banyak kepada seafood tentunya, tetapi untuk minuman yang menjadi favorit sendiri itu strawberry bedugul, seperti itu. Oke, untuk jam bukanya, mulai buka dari jam berapa hingga jam berapa agar pengunjung bisa mengunjungi Coral Restoran ini? Kalau untuk jam buka, dibuka terbatas karena masih dalam masa PPKM level 4 di Bali sendiri, sehingga dibuka hanya mulai dari pukul 5 sore hingga 9 malam. Dan bagi pengunjung yang ingin menikmati ke sini, wajib reservasi terlebih dahulu. Oke. Kemudian untuk tanggapan dari pihak manajemen sendiri dengan dinobatkannya Coral Restoran sebagai restoran terindah versi TripAdvisor 2021 ini seperti apa informasinya? Dari tanggapan dari manajemen hotel sendiri sangat berbangga tentunya telah dinobatkan menjadi restoran terindah nomor 1 di dunia versi TripAdvisor. Karena dengan diraihnya ini, mereka mengaku menjadi salah satu visi yang utama tercapai, seperti itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Director of Marketing The Apurva Kempinski Bali, Danti Yuliandari. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jadi memang akuarium adalah konsep pertama dan juga yang membedakan kita dengan kompetitor, di mana itulah mengapa kami menjadikan restoran ini, visinya adalah untuk menjadikan restoran Coral sebagai Bali's first aquarium restaurant. Sedangkan yang ditawarkan di sini adalah overall experience. Jadi tidak hanya dari sisi akuariumnya saja, tetapi dari sisi makanannya sendiri tentu saja, yang mana makanannya adalah 5-star class dengan menggunakan teknik Michelin Star Restaurant by Chef Andrea Aston. Dan juga dari sisi beverage ataupun dari sisi minumannya pun juga ada berbagai macam ragam. Jadi tidak hanya dari sisi akuarium saja yang ditonjolkan di sini, walaupun itu menjadi plus point, tapi overall experience-nya. Iya, menu yang ditawarkan apa aja sih, Mbak? Menu yang kami tawarkan itu ada berbagai jenis macam ragamnya, ada dari 3 course, 4 course, dan juga 5 course, di mana range harganya itu adalah dari 850.000 sampai dengan 1.500.000 plus per persen. Dan signature makanannya itu ada yang paling favorit, yaitu ada blue crab, dan juga ada lamb duo, dan dessert yang betul-betul menjadi favorit pengguna TripAdvisor terutama, dan juga yang banyak di demand-nya ataupun banyak yang memang memesan menu ini adalah strawberry bedugul.
Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Pemerintah Kabupaten Batang melakukan agenda rutin penjamasan pusaka tombak Abirawa yang dilakukan di pendopo pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Senin 9 Agustus malam kemarin. Pemkab Batang tetap melaksanakan agenda penjamasan di tengah pandemi, namun dengan protokol kesehatan dan jumlah peserta yang terbatas. Bupati Batang, Wi Haji, mengatakan penjamasan tombak Abirawa dan pusaka ini untuk melanjutkan tradisi setiap satu suro. Prosesi penjamasan sedikit berbeda dari sebelumnya yang mana biasanya sebelum dilakukan penjamasan tombak Abirawa, beserta pusaka lainnya dikirap mengelilingi pendopo Kabupaten Batang. Kali ini tidak dilakukan. Untuk detail informasinya saat ini akan disampaikan oleh wartawan kami dari Tribun Jateng, ada Dina Indriani yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Dina. Halo, Dina. Halo, ya selamat siang, Firda. Dina, bisa dijelaskan mengapa tradisi ini tetap dilaksanakan dan dipertahankan oleh Pemkab Batang meski adanya pandemi? Jadi memang pelaksanaan penjamasan pusaka tombak Abirawa ini tak lain untuk melestarikan budaya, di mana penjamasan tombak Abirawa ini sebagai untuk mengenang jasa-jasa para leluhur, karena tombak Abirawa ini adalah tombak yang menjadi salah satu simbol perjuangan berdirinya Kabupaten Batang, Firda. Dina, ada berapa pusaka yang dilakukan penjamasan pada kali ini? Untuk kali ini ada totalnya 70 pusaka, diantaranya 55 tombak, 14 keris, dan 1 pedang, Firda. Mungkin bisa diceritakan sedikit proses tradisi penjamasan yang dilakukan pada saat pandemi kali ini? Jadi karena memang situasi saat ini sedang pandemi, pemerintah Kabupaten Batang menggelar penjamasan ini secara sederhana, begitu, tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, di mana sebelumnya ada beberapa ritual, kali ini ditiadakan, hanya pembukaan saja, pembacaan doa, kemudian diintimate, langsung penjamasan, seperti itu. Kemudian tidak ada warga yang datang, hanya ada beberapa Forkopimda saja, panitia, dan juga ahli waris. Nah, untuk masyarakat sendiri, pemerintah Kabupaten Batang yang ingin melihat sudah diperkenankan melalui secara virtual, begitu, Firda. Apabila sebelum pandemi, bagaimana tradisi penjamasan yang sebenarnya? Memang sangat berbeda sekali euforianya, Firda, karena ini menjadi pusaka simbol berdirinya Kabupaten Batang, di mana masyarakat Kabupaten Batang sangat menantikan. Sebelumnya ada kirap terlebih dahulu oleh para ahli waris, dikirap mengelilingi Kota Batang, kemudian banyak warga yang datang ke pendopo, kemudian setelah mengelilingi dikirap itu, warga datang ke pendopo melakukan doa bersama dan ada juga makan bersama, begitu, Firda. Jadi memang euforianya sangat berbeda sekali ya, Firda. Ada beberapa tradisi yang mungkin tidak dilakukan dari sebelum-sebelumnya kemudian. Betul, Oke. Firda. Kami akan menampilkan pernyataan dari Bupati Batang, Wi Haji, terkait penjamasan Abirawa dan juga pusaka di Batang. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. 1 Muharram, pemerintah daerah Kabupaten Batang menjamas pusoko yang itu warisan dari leluhur. Konon cerita itu adalah tinggalan dari Raden Sayyid Nurrahman yang dulu pendiri Batang pada zamannya. Karena tradisi ini baik, tetap kita laksanakan, tetapi karena ini masih COVID, maka sesuai prokes. Jadi nggak ada penonton, ini semuanya undangan dari Forkopimda saja, sama panitia yang menyiapkan itu. Yang dilanjutkan dengan penampilan wayang atau ringgit yang didalangi oleh Ki Huda, anak kelas 5 SD, dan Ki Rohim dan Ki Mahful, senior dari dalang Kabupaten Batang. Prosesinya ada yang berbeda ada, Pak? Ya pasti beda, karena ini pandemi COVID, jadi prokesnya yang diperketat dan semuanya sesuai dengan prokes dan tidak ada penonton. Biasanya, maksudnya secara tatap muka ya, nontonnya virtual nanti lewat Batang TV atau live streaming. Tadi tidak ada. Ya nggak ada, hanya dijamas saja karena memang kondisinya masih pandemi COVID, dijamas saja.
Warung makan yang ada di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan bernama Wartegan ini membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Tempat makan Wartegan ini memberikan ratusan makanan gratis setiap harinya bagi para masyarakat yang membutuhkan bantuan. Titik pembagian makanan gratis ini dapat ditemui di Jalan Cipete Raya, Ampera Raya, dan Fatmawati saat pagi dan siang hari. Untuk detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan kami dari tribnews.com, ada Fauzi Nur Alamsyah yang sudah bergabung bersama saya. Selamat siang, Fauzi. Ya, halo, selamat siang rekan Firda. Fauzi, bisa dijelaskan apa tujuan memberikan makanan gratis ini? Ya, baik. Menurut hasil wawancara saya dengan pemilik warung makan yang bernama Warteg tersebut, yaitu WMP Yanuar, ia menyebut jika aksinya itu berawal dari usahanya yang ikut terdampak dari pandemi COVID-19. Akibatnya dari itu bahan-bahan baku seperti makanan yang belum dimasak pada hari itu masih tersedia cukup banyak. Dan disitulah aksi memberikan makanan gratis itu dilakukan untuk niatnya selain untuk bersedekah dan juga ikut membantu masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19. Begitu rekan Firda. Fauzi, sejak kapan sudah pemilik warung Wartegan ini memulai aksinya memberikan makanan gratis ini? Baik, aksi bagi-bagi makanan gratis ini telah dilakukan bersama tim itu sejak 1 bulan ke belakang akibat adanya atau diberlakukannya PPKM darurat ini di Jakarta. Gitu, Firda. Untuk 1 bungkus makanan ini, ada apa saja isinya? Baik, menurut Mas Wempi, isi makan tersebut terdiri dari nasi putih, 2 sayuran, serta 1 protein dan ditambah lagi dengan sambal-sambalan, Firda. Dan makanan tersebut juga diharapkan bagi Wempi untuk mengisi perut kosong bagi para penerima makanan gratis tersebut. Untuk perharinya ada berapa bungkus yang disediakan oleh pemilik Wartegan ini? Baik, awalnya itu ia menjelaskan jika per hari warung makan tersebut menyediakan puluhan ya tadinya. Namun dengan adanya peminat yang tinggi membuat pemilik toko menaikkan makanan gratis tersebut hingga ratusan. Dan tadi menurut pantauan saya di lapangan sudah habis sebanyak 350 nasi bungkus gratis. Siapa saja yang berhak mendapatkan makanan gratis ini dan aksi ini dilakukan pada hari apa dan jam berapa? Baik, aksi ini dilakukan setiap hari ya Firda, dengan membagikan ratusan bungkus makanan gratis yang akan dilakukan pada pagi kiranya pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dan juga siang pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun beberapa titik yang akan dilakukan dari aksi sosial bagi-bagi makanan gratis ini yaitu ada di Jalan Raya Ampera, Jalan Raya Cipete, dan juga Jalan Raya Fatmawati. Gitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pemilik warung makan Wartegan bernama Wempi Yanuar. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Awalnya kita memang jualan reguler biasa, terus kemudian dengan adanya kondisi PPKM ini, otomatis penjualan kita turun. Terus kemudian kita punya bahan baku, stok itu masih banyak. Tapi kalau itu dimasak, yang beli juga sedikit. Kalau itu nggak dimasak, akan jadi terbuang. Jadi saya bilang sama anak-anak, ya udah kita sedekahin aja. Kita berusaha untuk waktu bagiin sekitar 25 bungkus. Itu kayak habis dalam waktu 10-15 menit, terus kemudian kita naikin 50. 100 sampai sekarang kita per hari ini membagikan 350 nasi bungkus. Kita bagiin di Cipete, di Lokopi Cipete, terus kemudian di Wartegan Ampera dan di Wartegan Fatmawati. Sejak kapan Mas mulai aksi bagi-bagiin makanan gratis itu Mas? Kurang lebih kita udah sekitar 1 bulan sejak PPKM awal. Sekitar seminggu setelah PPKM awal itu tanggal 3 Juli, kemudian seminggu kemudian kita melakukan aksi ini gitu. Kalau untuk isi makanan gratis ini Mas, terdiri dari apa aja sih? Oke, jadi sebenarnya isi makanannya adalah nasi bungkus ini. Isinya adalah nasi putih, terus kemudian ada 2 sayuran, serta 1 protein Mas.
Jadi cukuplah buat makan siang ataupun makan malam gitu. Ya. Nah, untuk yang menerima Mas, untuk yang menerima makanan gratis ini biasanya itu siapa aja? Oke, jadi sebenarnya kita nggak targetin siapa aja. Jadi siapa aja yang butuh, mereka boleh ambil ini. Kita nggak bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi kayak semuanya boleh ngambil gitu. Karena kan di masa PPKM seperti ini, semua orang susah. Gitu, walaupun mungkin dia tampilannya kelihatannya orang punya, tapi kan dapurnya belum tentu ngebul gitu dengan kondisi hari ini, jadi mereka boleh ngambil gitu siapa aja. Amin 7 HUT ke-76 Republik Indonesia pedagang bendera merah putih di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 10 Agustus mulai diburu oleh masyarakat. Surahman, pedagang bendera merah putih, mengaku mulai menjajakan dagangannya sejak awal Agustus 2021 di tepi Jalan Raya Bojonggede. Surahman menjelaskan pemberlakuan PPKM sedikit berpengaruh kepada jumlah pembeli. Apabila dibandingkan dengan pandemi COVID-19, memang penghasilannya berjualan bendera cenderung menurun. Untuk detail informasinya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Bogor, ada Yudis Tirawan yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Yudis. Selamat siang, Firda. Yudis, bisa dijelaskan bagaimana nasib pedagang bendera di tengah PPKM menjelang 17 Agustus kali ini? Ya baik, Firda, dapat saya sampaikan bahwa H-7 HUT ke-76 Republik Indonesia, memang warga sudah berburu pernak-pernik 17 Agustus begitu, di mana memang Surahman pedagang bendera di Bojonggede menyajikan ataupun menjajakan dagangan beragam model, ukuran, dan jenis benderanya, di mana di situ tersedia ada background juga, dan juga memang dalam 17 Agustus tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Surahman mengaku bahwa memang pandemi COVID dan juga pemberlakuan PPKM sedikit berpengaruh pada pendapatannya, namun dia tetap bersyukur karena memang masyarakat tetap antusias menantikan 17 Agustus yang dirayakan 1 tahun sekali, sehingga memang ini menjadi salah satu dagangan yang diburu. Yudis, berdasarkan informasi yang Anda dapat, pembeli memburu bendera ukuran apa saja? Bisa dijelaskan? Ya baik, Firda, memang pembeli ataupun pendatang ini berburu bendera berukuran mini yang terutama itu diperuntukkan kepada kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, di mana memang bendera ukuran mini ini diburu karena memang bentuknya yang simpel dan juga salah satu bentuk kecintaan bagi masyarakat terhadap bangsa Indonesia, dan bendera ukuran mini ini dijual dengan harga Rp5.000. Untuk harapan pedagang menjelang 17 Agustus tahun ini apa? Ya baik, Firda, memang semua pihak termasuk pedagang tadi mengatakan bahwa berharap pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan juga masyarakat menjadikan momentum 17 Agustus tahun ini menjadi semakin solid dan saling bahu-membahu dan saling tolong-menolong, begitu, Firda. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Surahman, pedagang bendera merah putih. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, penjualan bendera mah agak menurun dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Ya, biasa kalau tahun lalu berapa, Bang? Ya, agak lumayan pokoknya. Lumayan lah, kalau sekarang menurun. Soalnya kan ada PPKM kan. Tetap aja menurun. Penghasilannya, Bang, H-7 nih, jelang 17-an. Ya, terganggu nggak? Iya, terganggu juga sih. Kalau di sini kita wilayah pasar jadi agak lumayan ya, dibandingkan di itu jalanan. Abang dagang dari tanggal berapa dan udah laku berapa bendera, Bang? Ya, laku mah udah banyak ya. Dari tanggal 1 udah mulai. Nah, harganya yang tersedia berapa aja nih, Bang? Dari yang kecil bendera itu 5.000 buat motor. Yang kecil lagi ini 20, ini 25 yang sedang. 25. Nah, kalau untuk background? Background ada variasi, ada yang 100, ada yang 200, tergantung panjangnya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update setiap hari untuk memperbarui informasi Anda.
Tribuners, masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdanada, wakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!